Pertanyaannya kemudian, apa itu makna? Kata sudah kita jelaskan sebelumnya, kemudian sekarang kita masuk pada makna. Apa itu makna? Apa maksud makna? Makna adalah konsep atau pengertian yang terkandung dalam suatu kata, frasa, atau kalimat. Makna menentukan bagaimana sebuah kata dipahami dalam suatu konteks tertentu. Masih ingat materi kita sebelumnya yang menjelaskan tentang encoding dan decoding. Encoding dan decoding dalam sisi makna ini, sebagaimana komunikator, itu berupaya untuk memilih frasa atau kata yang digunakan untuk menciptakan sebuah makna sesuai dengan tujuan pesan. Itulah disebut dengan encoding. Begitupun sebaliknya ketika komunikan menjawab atau memberikan respon dari kata yang diberikan oleh komunikator, maka dia juga akan memberikan decoding. Itu pun juga makna. Sekarang pertanyaannya adalah, apa definisi makna dari beberapa pakar? Makna adalah interpretasi psikologis dan sosial dari bentuk-bentuk linguistik menurut Edward Sapir 1921 dalam The Language and Introduction of the Study of Speech. Makna juga dapat dipahami sebagai fungsi unsur-unsur linguistik dalam komunikasi, sebagaimana dijelaskan oleh Charles F. Hockett pada dalam A Course in Modern Linguistics. Menurut Ullman 1962 dalam Semantic and Introduction to the Science of Meaning, makna adalah hubungan antara simbol linguistik dengan konsep atau objek yang diwakilinya. Senada dengan itu, Geoffrey Leach pada tahun 1974 dalam Semantik mendefinisikan makna sebagai informasi yang disampaikan oleh suatu satuan bahasa dan dipahami oleh penggunanya. Dalam Semantik, John Lyons 1977 menyebutkan bahwa makna adalah kesesuaian sistematis antara ekspresi linguistik dan referennya di dunia nyata. Sementara itu, Palmer 1981 dalam Semantik menyatakan bahwa makna adalah properti inti yang membedakan satu unit linguistik dari yang lain. Di Indonesia, ada penemu atau penulis bernama Krida Laksana 1982 dalam Kamus Linguistik menjelaskan bahwa makna adalah hubungan antara satuan bahasa dan dunia luar yang direpresentasikan baik berupa objek, gagasan, ataupun perasaan. Sekarang, kalau kita sudah paham bahwa makna adalah sesuatu yang punya arti dan representasi, bahwa makna adalah sesuatu yang punya arti dan makna, bahwa makna adalah sesuatu yang pada hakikatnya menciptakan sebuah pengertian yang ada pada komunikan ataupun komunikator. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa jenis makna dalam bahasa? Makna dalam bahasa bisa bermacam-macam. Pembagian jenis makna dalam bahasa telah dibahas oleh berbagai pakar linguistik. Berikut beberapa di antaranya. Makna leksikal. Menurut Geoffrey Leach 1974 dalam Semantik, makna leksikal adalah makna yang bersifat denotatif atau makna yang dimiliki suatu kata sebagaimana tercantum dalam kamus tanpa adanya pengaruh konteks. Contoh, meja. Meja berarti perabotan dengan permukaan datar. Itu disebut dengan makna leksikal. Lalu ada makna kontekstual. Menurut J.R. Firth pada tahun 1957 dalam Papers in Linguistics mengatakan bahwa makna tidak hanya melekat pada kata secara individual, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks penggunaannya. Dengan demikian, makna suatu kata dapat berubah tergantung pada situasi, seperti kata panas yang bisa berarti suhu tinggi atau emosi daripada seseorang. Makna kontekstual. Sementara ada makna kiasan. Makna kiasan dijelaskan oleh Stephen Ullman 1962 dalam Semantik menjelaskan The Semantic and Introduction to the Science of Meaning menjelaskan bahwa makna kiasan atau figuratif adalah makna yang tidak bersifat harfiah, melainkan menggunakan perumpamaan atau metafora. Contoh, ringan tangan bisa berarti suka menolong atau suka memukul, tergantung daripada konteksnya. Komponen yang mempengaruhi pengucapan kata dan makna. Ini penting bagi seorang perawat ketika misalnya mau menjelaskan sesuatu kepada pasien. Tidak hanya sekedar pengucapan tentang sebuah kata, akan tetapi kata yang terucap oleh komunikator memiliki roh ataupun power
Pembelajaran ini telah kita temukan ketika masih SMA oleh guru bahasa Indonesia kita, yakni pembelajaran mengenai retorika, yang mengajarkan mengenai cara dan upaya penyampaian kalimat estetik untuk mempengaruhi orang lain. Dalam kajian mendalam Hayres Method, kita telah menemukan terdapat beberapa bagian yang mempengaruhi daripada pengucapan dan makna kalimat, yakni intonasi dan artikulasi atau biasa disebut dengan fonetik. Intonasi bukanlah tentang tinggi rendahnya suara, tetapi penekanan kata seperti not pada lagu. Sejalan dengan pengertian ini, beberapa pakar linguistik telah memberikan batasan, yakni David Crystal 2003 dalam bukunya A Dictionary of Linguistics and Phonetics menjelaskan bahwa intonasi melibatkan nada, tekanan, kecepatan, dan jeda yang digunakan untuk menyampaikan makna dalam komunikasi lisan. Kemudian Peter Roach pada tahun 2009 dalam English Phonetic and Phonology membahas bagaimana intonasi dipengaruhi oleh pitch, stress, dan tempo, serta perannya dalam menunjukkan emosi dan struktur kalimat. Selanjutnya, Daniel Hirst dan Albert Di Cristo 1998 dalam Intonation System, A Survey of 20 Language mengkaji pola intonasi dalam berbagai bahasa dan bagaimana intonasi dipengaruhi oleh faktor linguistik dan sosial. Kemudian P.K. Kenneth L. pada tahun 1945 dalam The Intonation of American English membahas bahwa intonasi berperan dalam penekanan makna, ekspresi, emosional, dan perbedaan struktur sintaksis. Intonasi akan memberikan warna pada kata yang diucapkan, sehingga memberikan makna sebagaimana apa yang menjadi tujuan penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Intonasi terbentuk oleh nada, tekanan, tempo atau kecepatan, serta penghentian atau jeda. Selanjutnya kita masuk ke artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan sebagaimana berikut ini penjelasan pakar menurut Peter Ledpogage tahun 2001 dalam A Course in Phonetics menjelaskan bahwa artikulasi melibatkan pergerakan organ bicara seperti lidah, bibir, dan rahang untuk menghasilkan bunyi yang jelas dan dapat dimengerti. Charles Hawkins pada tahun 1958 dalam A Course in Modern Linguistics menguraikan bahwa artikulasi mempengaruhi kejelasan komunikasi, baik secara verbal serta peran sistem fonologi dalam pengucapan kata. Raymond S. Rogers tahun 2000 dalam The Sound of Language, An Introduction to Phonetics menjelaskan bahwa bagaimana manusia menghasilkan bunyi melalui artikulasi, termasuk pengaruh fisiologi dan kebiasaan berbicara. Joseph A. DeVito 2009 dalam The Interpersonal Communication Book membahas bahwa dalam komunikasi interpersonal, artikulasi yang baik berperan penting dalam penyampaian pesan secara efektif. Lanjut, Wilfried Braumuller pada tahun 1994 dalam Articulation and Intelligibility menguraikan bahwa artikulasi yang jelas berkontribusi pada pemahaman pendengar, terutama dalam konteks komunikasi profesional dan publik. Artikulasi menjadi kajian fonologi dalam komunikasi. Tentu akan memperluas pemahaman kita dan wawasan mengenai komunikasi tersebut. Secara umum, fonologi terdiri dari dua, yakni fonetik dan fonemik. Fonetik pada pengucapan, fonemik pada makna dari apa yang diucapkan, ilmu pengucapan dan ilmu pemaknaan kata. Demikian untuk pertemuan kita pada saat ini. Ketika ada pertanyaan, silahkan diisi pada kolom komentar. Thank you.